Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya membahas Mansur ini kadang-kadang serba nggak enak juga. Karena begitu kita bahas, orang ada aja tuh komentar usil dari netizen kita yang mengatakan misalnya begini, tabaran itu enak dong. Dengan menggibahi Yusuf Mansur, bergibah membuka aib Yusuf Mansur, dia mendapatkan uang. Sebenarnya ya kita lihat kan sering kita bahas ya. Lalu kalau kita diam nanti, ya orang kok diam aja gitu. Ternyata korbannya sudah bergelimpang di mana-mana. Saya sebenarnya ya sebelum tahun 2015, Yusuf Mansur ini bagi saya ikut-ikuti aja. Karena saat itu kan informasi kita kan belum terbuka seperti sekarang ini. Jadi nggak tahu kita sejauh mana daya rusaknya. Walaupun dalam beberapa cuplikan ceramahnya itu, saya mendengar itu apa gini ya, timbul begitu gitu. Tapi begitu banyak korban, masa kita diam juga gitu. Sama nih cerita seorang dokter gitu. Dokter dia menolong pasien ya kan, pasiennya sakit, ditolong, terus dokternya dapat imbalan dari pertolongan itu apa itu salah gitu. Misalnya COVID di mana-mana, ada dokter yang tahu obat melawan virus COVID. Dari situ dia nanti mendapat penghargaan, dia mendapatkan uang, masyarakatnya sehat. Terus apa dokternya akan dibilang nanti dokter lagi aji mumpung gitu. Ini kadang-kadang masyarakat ini perlu, atau netizen ini banyak kalangan perlu kita luruskan. Malah yang lebih dahsyat lagi, sekarang sudah nggak nampak sih. Dulu malah ada yang mau melaporkan saya itu ke Polda, Bareskrim Polda. Apa? Dengan dalih aduan gitu. Dia akan menggunakan undang-undang ITE supaya orang ini dibungkam mulutnya. Ini apa-apaan ini? Terus kalau kita nggak bicara nanti, loh yang bicara kebenaran siapa gitu. Ini kita juga pernah datang loh. Untuk berdiri menyatakan sikap ini kadang-kadang ya kalau kiai-kiai besar itu dia nggak mau dia. Malah kita tanya tuh kawan-kawan dari seperti Pak Darso gitu. Kita malah mendatangi dengan korban-korban itu, mengajaknya ke MUI gitu. Malah tempat lain juga kita ajak. Cuma yang rutin dan intent membahas bagaimana cerita Yusuf Mansur ini, itu kan nggak banyak. Dalam beberapa tahun ini kita intent, kita tulis buku, kemudian kita bikin video, disebarkan melalui YouTube. Lalu salahnya di mana? Di mana salahnya? Terus dianggap bergibah gitu. Jangan gibah ya akhi. Saya tuh sudah banyak video saya jelaskan mana gibah yang dilarang, mana gibah yang dibolehkan. Orang Islam ini mau teraniaya dengan cerita agama yang sesat gitu. Terus kita diam gitu. Jangan gibah ya akhi, itu bukan gibah, itu penjelasan. Hakim misalnya nih, dia memutuskan perkara. Itu dia tanya kan, suami istri mau cerai gitu. Misalnya ya. Hakim boleh bertanya. Ditanya istrinya, kenapa kamu mau bercerai gitu. Misalnya diajukannya salah satu klausulnya, dia nggak bertanggung jawab Pak Hakim. Saya tidak dinafkahi lahir batin. Gitu. Atau dia telah pergi meninggalkan saya beberapa tahun tanpa kabar. Terus apa itu bergibah tentang suaminya? Jadi kita jangan melihat persoalan itu dari covernya saja gitu. Nah kembali kepada cerita Yusuf Mansur. Ini Yusuf Mansur ini, kalau kita dari YouTuber ini nggak menyoroti dan tidak teriak rame-rame, wah dia tuh ganas dia. Sadis. Bagaimana dia mengumpulkan uang. Kemudian kalau ada yang mengikuti caranya, kan kita bahas dulu tuh.
dia penjarakan orang gitu. Sekarang dia nggak berani karena dilihatnya, wah itu dari mana-mana orang menyerang dia. Gitu yang dilihat gitu. Kemudian mungkin dia punya cita-cita yang lebih besar, dia pengen menjadi anggota DPR. Jadi dia diam-diam aja sekarang. Tapi begitu dia lihat kesempatan, tengoklah nanti. Serangan baliknya itu, wah itu mungkin kalau kita tidak berpijak dari kebenaran yang kita yakini, ngeri juga. Jadi para pemirsa, kita lihat jangan terlalu melihat persoalan itu, oh kamu ini bergibah dong dapat rezeki dari cerita Yusuf Mansur. Persoalannya enggak itu. Lihat korban-korbannya yang banyak itu. Itu satu jemaah masjid, ya jemaah di satu masjid di kota wisata Cibubur itu saja, itu jumlahnya hampir 300 orang. Dengan kerugian, ya ini pemirsa dengerin ya, dengan kerugian itu kalau di kumulatif semua itu ada sekitar 55 miliar. Sedikit nggak toh? Itu banyak. Zaini Mustafa saja dia menggugat, itu udah habis waktu berapa lama gitu. Itu baru satu masjid. Yusuf Mansur beroperasi di berapa masjid? Oh banyak. Dan semua itu rata meninggalkan korban-korban yang bergelimpangan dan bersimbah darah, kira-kira gitulah. Ada yang stroke, ada yang miskin, ada yang rumahnya dijual. Itu gara-gara cerita Yusuf Mansur. Lantas Yusuf Mansur dengan wajah tak berdosa, tidak mengakuinya, bahkan memfitnah orang itu. Terus kita diam aja gitu. Ini nama Islam, saudara. Nama Islam. Kalau dia sebagai, misalnya dia pelawak aja merugikan orang, nggak ada. Kita sentuhan atau irisan kita untuk ikut tuh nggak ada. Nah coba lihat fase-fasenya tuh. Yusuf Mansur tidak pernah berani menghadapi korban-korban itu. Dulu dia berlindung di balik Ansor lah, dia berlindung di balik ustadz-ustadz lah, dia berlindung di balik macam-macam dia datangi gitu. Iya kan? Tapi begitu satu persatu kebohongan dia tuh terbuka. Tipu-tipunya itu ya nggak bisa dia bantah. Ini banyak loh yang belum dibuka gitu. Bagaimana di Patreon-nya sekarang dia belum selesai itu urusannya. Padahal yang menggugat itu baru sebagian kecil. Terus dilihat misalnya lagi ya, selain Patreon, itu paket umroh merdeka. Oh itu banyak loh. Banyak loh orang itu, ribuan itu. Kalau tidak salah itu yang Pak Davi telah menangani itu jumlahnya ada 7.424 orang. Yang menyetor itu masing-masing 10 juta. Katanya saat itu 3 juta atau 3,5 juta DP awal untuk umrah gitu. Orang tuh serba susah sekarang ini, serba sulit. Karena sebagian datanya nggak ada. Dia transfer melalui M-Banking. Karena percaya nih seorang ustadz, itu aja. Begitu uangnya ditransfer, aksesnya langsung hilang. Coba, kalau 7.000 orang, kalau dikali 10 juta saja, itu udah 70 miliar. Itu raupannya loh. Dan itu nanti membuat daya rusak kepada cerita Islam. Jadi bukan saya mau apa gitu. Itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kemudian dia bercoba berdalih, oh ini ada aktor intelektualnya nih. Gitu. Aktor intelektual apa? Dia nggak bahas itu materinya gitu. Orang yang ditipu benar nggak ada gitu. Iya kan? Yusuf Mansur di pengadilan nggak habis-habisnya itu urusan apa? Kalau bukan berurusan dengan cerita yang berhubungan dengan dugaan uang prestasi atau bahasa kasarnya penipuan. Itu siapa? Jadi marilah kita juga melihat persoalan itu dengan hati yang terbuka supaya
ada yang berbicara kepada orang-orang yang dirugikan itu atau memberikan bimbingan supaya dia bisa mengambil hak-haknya. Karena yang diraup oleh Yusuf Mansur ini dengan cerita sedekah kan orang-orang kecil ini. Maaf ya, saya bukan merendahkan profesi gitu. Tukang bakso itu sikat sama dia, tukang beca, marbot masjid, dikasih janji-janji itu. Pedagang-pedagang pasar yang pedagang kecil di pasar, ibu-ibu, sikat sama dia semua tuh. Jadi demikianlah, mudah-mudahan ya saya tidak ingin, bukan mau mencari kesempatan, bergibah tentang Sumansu, bukan itu. Tapi bagaimana kita sharing, mengungkapkan persoalan ini loh yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku atau membawa jubah ustadz di atas mimbar-mimbar masjid. Jadi harus orang Islam yang melakukan koreksi. Kalau orang luar nanti non-muslim mengoreksi, kita mungkin tersinggung gitu. Padahal data di sebuah media non-muslim itu, dia lengkap datanya dia semua. Tapi dia tuh nunggu orang Islam ini berani nggak gitu. Demikian, mudah-mudahan kita terus melakukan koreksi siapapun yang melakukan penyimpangan atas nama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.